Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai, demi langit, dzatil buruji, yang mempunyai gugusan bintang-bintang, dzatil buruji, yang mempunyai gugusan bintang-bintang, wal yaumi, dan demi hari, al mau'udi, yang dijanjikan, wa syahidin, dan demi yang menyaksikan, wa syahidin, dan demi yang menyaksikan, wa masyhudin, dan demi yang disaksikan, qutila, telah dilaknat, qutila, telah dilaknat, ashabul ukhdudi, para pemilik parit, an-nari, yang berisi api, an-nari, yang berisi api, ya, an-nari yang berisi, ya, an-nari yang berisi api. Nah, tentang ini tentunya harus tahu apa namanya kisahnya. Nanti kalau dibaca tidak tahu kisahnya, nanti orang-orang yang tukang penggali parit ya takut nantinya. Jadi qutila ashabul ukhdud, terkutuklah para penggali parit. Nah, itu jadi gimana ya? Jadi maksudnya yang dimaksud oleh Quran ini adalah kisah yang melibatkan ya pembunuhan massal ya di sebuah kerajaan, namanya apa namanya? Di zaman sebelum Rasulullah SAW pernah ada sebuah kerajaan diktator ya, kejam terhadap masyarakat atau rakyatnya yang tidak melakukan praktek kesyirikan dan penyembahan kepada selain Allah. Ya, apa negerinya namanya? Najran, ya, kerajaan Najran. Ya, tentunya sebelum dulu mereka memeluk Kristen atau Nasoro ya, karena mereka mengingkari ketuhanan. Nah, jadi ashabul ukhdud ini bukan setiap tukang parit gitu ya. Jadi adalah mereka para pengikut raja yang zalim itu menggali parit ya, untuk dipenuhi dengan kayu bakar atau bahan bakar api yang kemudian dibuat membakar siapa? Orang-orang yang beriman ya, an-nari, yang berisi api, dzatil waqudi, yang berbahan bakar, idhum, ketika mereka, idhum, ketika mereka, alaiha, di atasnya, qu'udun, mereka duduk, qu'udun, mereka duduk, wahum ala ma, mereka itu, wahum, mereka itu, ala ma yaf'aluna, atas apa yang mereka lakukan, bil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, syuhudun, mereka menyaksikan, wa ma naqamu, dan tidaklah mereka menyiksa, minhum, terhadap orang-orang beriman, terhadap mereka orang-orang yang beriman ya,
wa ma naqamu dan tidaklah mereka menyiksa minhum terhadap mereka orang-orang yang beriman illa ayyuminu kecuali bahwa mereka itu beriman billahi al-azizi al-hamidi al-azizi 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 al-hamidi alladzi lahu lagi alladzi lahu ya, jadi alladzi yang lahu miliknya atau baginya ya, lahu laka bagimu, milikmu, hadza li ini punyaku ya, zalika laka itu punyamu ya, zalika laha itu punya dia perempuan, lahu punya dia laki-laki. Nah, jadi alladzi lahu yang miliknya mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahidun wallahu ala kulli syai'in syahidun maha menyaksikan. Perhatikan nadanya, kalau nadanya enggak berhenti ya jangan berhenti. Innalladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan cobaan. Oke, good. Innalladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang menimpakan cobaan al-mu'minina terhadap orang-orang yang beriman laki-laki wal mu'minati dan orang-orang yang beriman perempuan, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum maka bagi mereka azabun azabu jahannama. Jadi kalau susunan mudhaf ilaih dua kata yang digabungkan menjadi satu itu dibaca seluruhnya ya, seperti azabu jahannama, siksaan neraka jahannam, walahum azabul hariqi, seperti ini azabul hariqi, siksaan yang membakar ya, siksaan yang membakar.
yakni siksaan api neraka yang membakar. Oke. Baik, sekarang kita perhatikan untuk terjemahnya ayat 11. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Diperhatikan yang kelas 1 ditulis. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilu, dan yang berbuat atau beramal, as-solihati, ya, yang amal-amal soleh. As-solihat jamak, ya, sehingga as-solihati amal-amal soleh. Wa amilus solihati, ya boleh karena dibaca semuanya karena ini kata yang sudah terbiasa, ya, amal soleh itu sudah terbiasa, maka boleh dibaca semuanya. Misalnya wa amilus solihati, yang beramal soleh, ya, wa amilus solihati, dan yang beramal soleh. Lahum, bagi mereka, jannatun, taman-taman surga. Jannatun, taman-taman surga. Jamak dari jannah. Jannatun, taman-taman surga. Tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, yakni dari bawah-bawah. Dari bawah taman-taman surga itu mengalir apa? Pelakunya adalah al-anharu, sungai-sungai. Maksudnya adalah air sungai, ya, mengalir di bawah taman-taman surga itu sungai-sungai. Maksudnya air sungai. Al-anharu, sungai-sungai. Dzalika, demikian itu, al-fauzu, keberuntungan atau kemenangan atau kesuksesan. Nah, di sini kita terjemahkan keberuntungan. Al-fauzu, keberuntungan. Al-kabiru, yang besar. Ya, diterjemahkan saja. Al-fauzu, keberuntungan. Al-kabiru, yang besar. Inna batsya rabbika, sesungguhnya siksaan Tuhanmu. Batosh, idza batashtum jabbarin. Jadi memukul keras. Jadi batosh itu artinya memukul keras menurut asalnya. Jadi pukulan keras Tuhanmu. Tapi di sini terjemahkan inna batsya rabbika, sesungguhnya siksaan Tuhanmu, la syadidun, sungguh amat keras. La di situ untuk memberikan penegasan, lam taukid, ya, lam taukid, bukan tauhid. Taukid pakai kaf. Lam untuk memberi penegasan. Jadi la syadidun, sungguh amat keras atau berat, keras, ya. Inna batsya rabbika, sesungguhnya siksaan Tuhanmu, la syadidun, sungguh amat keras. Innahu, sesungguhnya dia Tuhan, huwa, dia, yubdi'u, yang memulai penciptaan, wa yu'idu, dan yang mengembalikan,
Ya, beliaulah yang Allah lah yang memulai penciptaan seluruh alam ini sebelum ya tanpa ada permulaannya. Ya. Yubdi'u, yakni yang menciptakan awal. Yubdi'u yang memulai penciptaan, wa yu'idu dan yang akan mengembalikan setelah tidak ada, setelah mengalami fana, yakni ketiadaan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kecuali Allah, maka Allah akan mampu mengembalikannya kembali. Ya. Jadi kenapa? Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Hal itu bagi Allah bukan perkara berat. Sebab apa? Sebab Allah mampu menciptakan segala sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Maka ketika jadi lebih mudah untuk mengembalikan. Sampai seperti yang selalu saya sebutkan, dulu sebelum ada listrik, misalnya sebelum ada listrik, penemu listrik yang dikatakan adalah Thomas Alva Edison. Penemu listrik itu sebelum ada listrik seperti sekarang ya, dengan pengembangan teknologinya yang lebih baik, tentu membuat listrik lebih sulit karena tidak ada contohnya. Ya, tetapi ketika setelah listrik ada, diciptakan, di teorinya sudah mapan, ketika listrik di dunia ini tidak ada, maka orang akan lebih mudah untuk mengembalikan yang sudah ada daripada ngarang sebelumnya tidak ada. Ya, begitu juga bagi Allah, dan tentunya Allah lebih maha kuasa dari makhluknya. Ya, kalau manusia saja seperti itu keadaannya, apalagi Allah. Ya, maka untuk mengembalikan apa yang sudah ada sebelumnya dan kemudian ditiadakan, ya, untuk mengembalikannya kembali tentunya lebih mudah. Ya. Innahu, sesungguhnya dia, dia Allah, yubdi'u yang memulai penciptaannya, wa yu'idu dan yang mengembalikan. Wa huwa dan dia Allah al-ghafuru yang maha pengampun, al-wadudu lagi yang maha pengasih, ya, yang memberikan kasih sayang. Boleh ambilkan tisu di meja kantor, ada satu kotak. Nah. Wa huwa dan dia al-ghafuru yang maha pengampun, al-wadudu lagi yang maha penyayang atau penyayang. Penyayang, ya. Dzul arsy yang memiliki arash, ya, singgasana. Al-majidu yang agung, yang luhur, ya, majid yang luhur, yang agung, ya, agung. Dzul arsy yang memiliki arash atau singgasana. Dzul arsy yang mempunyai arash. Apa artinya arash? Itu adalah singgasana. Al-majidu yang agung. Fa'alun
yang sangat melaksanakan. Fa'alun yang sangat melaksanakan, lima yuridu pada apa yang ia kehendaki. Jadi Allah itu apa saja yang dikehendaki pasti kuasa ya untuk melaksanakan. Bedanya dengan manusia, meskipun dia punya keinginan, punya kehendak, tidak semua yang dikehendaki manusia itu bisa terjadi atau terlaksanakan. Ya. Tidak semua keinginan seorang presiden yang punya kuasa, ya, yang mempunyai kekuatan, ya, kekuasaan itu bisa melaksanakan keinginan-keinginannya. Itu manusia. Tetapi kalau Allah adalah fa'alun, pasti bisa melaksanakan, ya, yang sangat mampu melaksanakan, ya, lima yuridu apa yang dikehendaki. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula kun fayakun. Hanyalah urusan Allah itu kalau menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, ya, fayakun, kun aja. Nah, jadi arada syai'an kun, jadilah kamu. Fayakunu, maka dia yang dikehendaki oleh Allah itu adalah jadi. Jadi bukan kun ya fayakun, tapi kun, itu aja, kun. Ya, jadilah. Maka apa yang dikehendaki pasti akan terjadi. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu hadithul junudi, berita tentang tentara-tentara. Ya, tentara siapa? Ya, tentara-tentara pembangkang yang diperintahkan untuk melawan Allah, yaitu tentara siapa? Fir'auna, yakni tentaranya Fir'aun, wa Samuda, dan tentaranya kaum Samud. Ya. Kaum Samud. Balil ladzina kafaru, ya, balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang kafir, ya, ketika diberitahu, pernahkah datang kepadamu kisah kebinasaan tentara hebat yang pernah ada di dunia ini? Ya, tentaranya kaum Fir'aun dan kaum Samud. Ya, kaum Samud itu adalah salah satu kaum yang hidup di antara Hijaz dengan Syam, di mana mereka pada waktu itu sudah membuat bangunan yang hebat, mencakar langit, ya, dan bukit itu dipahat, ya, dengan kesombongan lam yakun mithluha fil bilad, yang belum pernah ada di negara-negara manapun. Tetapi kehebatan fisik dan materi mereka tidak mampu menghadang atau melawan kekuasaan Allah. Nah, orang-orang kafir diberitahu tentang peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah itu, mereka juga tidak mau menerima,
Ya, balil ladzina kafaru, akan tetapi atau bahkan orang-orang kafir itu fi takdzibin, dalam pendustaan, yakni diberitahu seperti itu malah mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang kafir itu fi takdzibin, dalam pendustaan, yakni mendustakan dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, dan Allah itu min waraihim, dari belakang mereka, muhitun, yang maha mengepung atau meliputi. Artinya apa? Lari, ya, dari ancaman Allah. Mau lari kemana? Allah sudah mengepung, kekuasaan Allah, ya, sudah meliputi mereka. Mau lari kemanapun mereka tidak akan bisa selamat kalau Allah sudah berkehendak, ya. Jadi mereka boleh mendustakan kebenaran wahyu Quran atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi pada akhirnya mereka tidak akan bisa lari dari azab Allah kalau tidak di dunia ini, di akhirat. Ya, jadi wallahu min waraihim, dan Allah itu dari belakang mereka, muhit, meliputi mereka, yakni mengepung mereka. Kuasa Allah, ya, kuasa Allah tidak bisa dilawan, ya, sehingga mereka tidak akan bisa lari untuk menghindari dari azab Allah. Mau tidak mau mereka akan digiring, ya, masuk ke dalam neraka jahanam, ya. Akan tetapi dia, yakni Al-Quran, huwa Qur'anun, adalah bacaan, majidun, yang mulia, fi lauhin, yang terdapat, yang disimpan di lauh, ya, suatu tempat. Wallahu alam bagaimana bentuknya, ya, ini termasuk perkara yang tidak bisa dideskripsikan, ya. Fi lauh, ya, ini di satu tempat penyimpanan, ya, fi lauhin, di dalam lauh, mahfudin, yang terjaga, tidak bisa, la yamassuhu, ya, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah yang bisa menyentuh Al-Quran dalam keadaan dia disimpan di dalam lauh mahfud, inda sama'il a'la, di langit yang tertinggi di sana, di sisi Allah, di sisi arasy Allah, ya, kecuali malaikat-malaikat muqarrabun yang menjaga, yang disucikan. Jadi keagungan Quran yang ada di sana tentunya, ya, kalau di dunia ini misalkan ditolak oleh seluruh manusia, tidak akan mampu mengurangi kemuliaan dan keagungan Al-Quran yang sesungguhnya aslinya. Al-Quran itu disimpan di Lauhul Mahfuz, ya. Nah, jadi sanalah Al-Quran kopiannya diletakkan, disimpan. Dan kemudian setelah ada di sana, ketika Rasulullah SAW diutus, diambillah sesuai dengan perintah Allah, ya, tidak harus urutan dari Al-Fatihah, ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang ada di dunia ini. Yang dari Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan munajjaman. Apa itu munajjaman? Berangsur-angsur, sedikit-sedikit,
kadang-kadang satu ayat turun, kadang-kadang satu surat pendek, ya, kadang-kadang berapa ayat turun selama 23 tahun, ya, 22 kata 22 ya, terserah lah, antara kurang lebihnya antara 23 tahun, ya. Nah, jadi kalau Al-Quran itu dikatakan sebagai buatan Nabi Muhammad, ya niscaya akan terjadi kontradiksi. Mati 23 tahun itu, jangankan sampai 23 tahun, kalian nulis ngarang, ya, disuruh tugas ngarang gitu ya, baru 1 jam kalian nulis, ya, setengah halaman ya kalian tulis, itu baca lagi masih ada yang dihapus, ini kayaknya kurang cocok, ya. Nah, tetapi Al-Quran tidak ada kontradiksi antara awal yang turun dengan yang kemudian turun, dan semuanya saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Taib. Nah, itu kisah-kisah yang diceritakan oleh Al-Quran adalah kisah nyata, ya, bukan asatirul awalin. Apa artinya asatirul awalin? Dongengan orang-orang kuno, ya, orang dahulu, ya, bukan dongengan orang-orang kuno, orang terdahulu, ya, tetapi adalah bal huwa Qur'anun Majid. Dia adalah bacaan yang mulia, yang agung, yang yuta'abbadu bihi, dijadikan sarana beribadah kepada Allah, ya. Faman qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu hasanatun, ya, dapat pahala satu kebaikan, satu setiap huruf. Wal hasanatu, dan setiap satu kebaikan yang didapatkan dari pahala satu baca satu huruf, bi asyri amsalihha, dilipat gandakan, ya, menjadi 10 kali kebaikan, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu setiap hurufnya ada mendapatkan 1 sampai 10 kebaikan, ya. Jadi apa namanya kenapa 1 sampai 10 kebaikan ini? Sesuai dengan tingkat kebaikan bacaan kita, ya. Kalau bacanya niatnya bagus, niatnya sesuai tajwidnya, maka insya Allah mendapatkan 10 sempurna. Tapi kalau mungkin berat, masih belajar, jadi al-mahiru bil Qur'ani, orang yang mahir bacaan Al-Qur'annya, yakni benar tajwidnya, benar hukum-hukum bacaannya, mengerti ibtida wa al-waqfu wal ibtida'nya, kapan berhenti, kapan mulai, ya, sesuai hukum tajwidnya, ikhlas karena Allah, maka insya Allah pahalanya 10 kali kebaikan setiap satu huruf, dan dia termasuk orang-orang yang selalu didampingi oleh malaikat, ya. Ini jadi al-mahiru bil Quran, orang yang mahir bacaan Al-Qur'annya, ma'al kiramil bararah, akan bersama dengan para malaikat yang baik-baik lagi, yang taat-taat. Di mana itu? Nah, ini dalilnya umum, ya, bisa di dunia, bisa di akhirat. Karena satu contoh
di keluarga Al-Asy'ari ya di Madinah. Ketika itu ya ada di antara keluarga Al-Asy'ari ini membaca Quran di malam hari. Ada malaikat datang turun untuk memberikan rahmat ya, berkah atas bacaan Quran itu. Jadi artinya bahwa di dunia pun ketika kita membaca Quran dengan baik ya, menghadirkan hati kita, malaikat insya Allah juga akan turun ya. Makanya al-mahiru bil Qur'ani ma'al kiramil bararah. Orang-orang yang bacaan Qur'annya mahir ya, ini tadi yang tepat, bacaan tajwidnya sesuai dengan kaidah tajwid, maka dia akan ditemani bersama para malaikat. Di dunia saja sudah dihadiri malaikat, apalagi nanti di akhirat ya. Tetapi walladzi yatata'u wa huwa syaqun alaihi wa huwa alaihi syaqun, dan orang yang masih belajar ya, di mana bacaannya masih tata'tu, yakni apa? Terbata-bata, masih berjumpalitan ya. Jadi bacaannya masih susah, wa huwa alaihi syaqun, tetapi dia terus bersungguh-sungguh untuk belajar meskipun sulit, maka apa? Falahu ajroni, dia tetap masih mendapatkan dua pahala ya. Ajrun li qiraatihi wa ajrun li tata'tuihi. Jadi pahala dua itu didapatkan dari apa? Karena dia mau membaca. Yang kedua adalah karena kesulitannya. Jadi tingkat kesulitan itu yang dialami oleh orang yang belajar Al-Quran itu dapat pahala ya. Jadi wa huwa Qur'anun Majid, itulah Quran yang mulia, Quran yang agung, yang senantiasa menjadi berkah dan kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Wa huwa dikatakan wa nunazzilul Qur'anu ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Quran itu diturunkan sebagai rahmat ya, menimbulkan rasa kasih sayang di dalam hati kita, sehingga insya Allah kalau orang yang selalu membaca Quran itu ya, orangnya akan sabar, orangnya akan mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama ya, lembut hatinya ya, lembut hatinya. Kemudian syifa, menjadi obat. Nah, makanya syifa harus menjadi hafid yang bagus ya, subat menjadi pengobat dirinya sendiri dan pengobat bagi keluarganya ya. Jadi begitu, syifaun lima fis sudur, menjadi obat hati, tombo hati, ati iku limo sawar nani. Nah, kenapa? Salah satu di antara maca Quran apa? Nah, kanti alan maknane ya, insyaallah. Nah, itulah manfaat daripada kita memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan sekedar dalam memberikan ibrah kepada kita, tetapi juga menjadi petunjuk, obat bagi hati kita. Insya Allah kita baca lagi besok